Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya, kita kembali bertemu di dalam mata kuliah profesi keguruan ya, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih melaksanakan perkuliahan secara virtual ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan sebelumnya ya, kita telah mengenal tentang profesi keguruan itu ya, baik dari sisi esensinya sebagai mata kuliah ya, kemudian eh, keharusan mengambil mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib ya bagi mahasiswa pendidikan agama Islam. Selanjutnya ya, pada kesempatan kali ini ya, saya akan menjelaskan, kita akan mencoba mengulas lebih masuk ke dalam eh, esensi daripada profesi keguruan itu sendiri. Adapun beberapa poin penting yang nantinya akan kita bahas berkaitan dengan profesi keguruan ini. Ada sekitar 6, 8 poin ya. 8 poin yang menjadi pengantar esensi daripada profesi keguruan ini. Yang pertama, memang kita harus mengetahui kepribadian itu seperti apa, konsep kepribadian itu seperti apa, karena seorang guru nanti ya akan melekat kepada dirinya itu bagaimana menyikapi baik kepribadian dirinya sendiri maupun kepribadian orang lain ya, dalam hal ini adalah kepribadian siswa-siswi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kepribadian guru. Semua orang memang punya kepribadian, baik kepribadian yang menjadi ciri khas kita ya, ataupun kepribadian yang berkenaan dengan profesi pekerjaan kita. Nah, itulah dimana mengapa ada yang namanya kepribadian guru. eh, Kepribadian secara umum itu semua orang punya ya, bahkan mungkin sama, tetapi kepribadian yang melekat dengan profesi ya, dalam konteks ini kita sebagai calon guru, maka kita harus tahu yang namanya kepribadian guru itu seperti seperti apa. Banyak orang mungkin ya yang lulus kuliah di bidang keguruan, FKIP misalkan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, atau tarbiyah ya, satu tarbiyah pendidikan agama Islam. Banyak yang lulus dari situ namun belum bisa memahami esensi daripada eh, kepribadian sebagai seorang seorang guru. Karena kalau profesi yang lain itu bisa jadi ya kepribadian itu tidak tidak menjadi hal yang terlalu penting lah. Tapi kalau guru ya, kepribadian itu harus selaras dengan profesi yang digeluti, yaitu seorang seorang guru. Nah, maka dalam mata kuliah ini nanti kita akan mencoba mengeksplorasi bagaimana kepribadian seorang seorang guru.
saudara-saudara mungkin sudah punya tanggapan atau pemikiran ya, pandangan tentang seperti ini kepribadian seorang guru. Nah, kemudian ada pengertian-pengertian ya. Pengertian yang pertama adalah pengertian sebagai sebagai seorang guru ya. Pengertian guru ini ya, itu terkadang saat seperti ini kita paham ya, kita tahu eh, pengertian guru. Tetapi terkadang untuk menyelaraskan dengan kepribadian tadi, kita lupa pengertian guru itu sebenarnya seperti apa. Artinya di sini ya, pengertian seorang guru itu nanti kita harus betul-betul tanamkan dalam hati kita sehingga kepribadian sebagai seorang guru itu juga juga terbentuk seperti itu. Nah, kita kenali dulu profesi kita seperti itu. Kemudian pengertian profesional. Nah, eh, pengertian profesional kenapa itu penting? Ya, karena profesional ini kan salah satu kompetensi sesuai dengan undang-undang ya. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru seperti itu. Sehingga dapat menjalankan profesinya sebagai seorang guru itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan secara undang-undang maupun secara etika ya. Jadi dalam menjalankan tugas itu ya bisalah dapat dikatakan sebagai guru yang profesional seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya kualifikasi profesionalisme guru. Kualifikasi profesionalisme guru nanti akan ada bagian-bagian ya, yang mana itu semua mencakup eh, kompetensi-kompetensi ya, ada pedagogik, profesional, kompetensi sosial, kemudian eh, kalau di PAI ada kompetensi religius. Nah, seperti itu. Inilah yang nantinya kita akan pelajari guna memenuhi pengetahuan kita sebagai calon guru seperti itu. Nah, kemudian eh, kualifikasi profesionalisme guru sudah, kemudian ada yang namanya kompetensi guru, dan juga yang terakhir adalah kompetensi PAI. Kompetensi guru ya itu jelas ya, itu sudah sesuai dengan undang-undang ya, yang memang yang tadi saya katakan ada kompetensi profesional, pedagogik dan lain sebagainya itu, sehingga eh, kompetensi-kompetensi ini harus dipenuhi. Nah, kemudian yang terakhir tadi ada yang namanya kompetensi guru PAI. Guru secara umum sama semua ya, guru secara umum sama semua. Tetapi bagaimana guru PAI ini, kita harus membedakan guru PAI dengan guru yang lain. Seperti yang saya katakan, kalau guru matematika itu biasanya jarang dipanggil, atau mungkin tidak pernah ya dipanggil sebagai guru matematika. Itu ada warga membangun rumah, kemudian guru matematika disuruh datang membantu menghitung ya kan, segitiga sama sisi dan sebagainya. Karena memang jarang itu dilakukan. Nah, tapi kalau guru PAI ya biasanya ini kalau di kampung-kampung itu paling tidak kita diundang, syukuran ada pembangunan rumah baru atau mau membangun rumah. Nah, ini iya, hal-hal seperti inilah yang memang guru PAI itu beda dengan guru yang lain. Bukan berarti saya tidak menspesialkan guru-guru yang lain ya. Semua guru itu spesial. Hanya saja kita sebagai yang menggeluti di bidang pendidikan agama Islam tentu harus bisa mengkhususkan diri kita itu dan bisa membedakan ini loh guru PAI yang memang karakter siswa
ketakwaan, keimanan itu kita harus bisa memberikan stimulus sehingga ada peningkatan di dalam diri mereka seperti itu. Itu bedanya guru. Nanti kita akan apa namanya lebih dalam lagi ya mengetahui bagaimana sih guru PAI itu baik dari sisi kompetensi, kemudian dari sisi profesional dan sisi profesinya seperti apa. Nah, kemudian ya, kita akan mulai dengan mengenal tentang eh, definisi daripada kepribadian itu sendiri. Kepribadian itu ya atau sering disebut dengan personality seseorang ya, seringkali disandingkan dengan bahkan disamakan dengan watak atau karakter. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang sedikit berbeda, tapi hampir-hampir sama. Kalau kepribadian lazim digunakan untuk menyebut kedirian atau individualitas. Orang itu eh, pribadinya seperti ini. Karena dia itu bla 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 dan lain sebagainya sehingga muncullah kepribadian yang orang lain menciri khaskan dia sebagai pribadi yang misalkan pribadi yang religius, yang dermawan dan lain sebagainya. Kemudian eh, kalau watak ya atau karakter biasanya digunakan untuk menyebut karakter seseorang didasarkan pada penilaian terhadap pelaksanaan norma-norma yang baik dan watak yang buruk seperti itu. Nah, kalau tadi kepribadian itu kan menciri khaskan ya apa yang dia lakukan atas panggilan dirinya ya, panggilan jiwa seperti itu ya, yang memang asli kepribadiannya dia seperti itu. Nah, itu tidak bisa dirubah. Artinya itu memang ciri khasnya dia gitu. Dirinya seseorang tersebut. Nah, kalau watak ini dikaitkan dengan bagaimana dia berperilaku di masyarakat dalam konteks melaksanakan kewajiban dia terhadap masyarakat. Misalkan begini, kepribadian saya misalkan eh, apa ya? Ada seseorang yang punya kepribadian dermawan, nah, tapi wataknya ya dia susah untuk mengikuti aturan yang ada di apa namanya di lingkungannya dia. Nah, pribadinya dermawan tetapi watak dan karakternya tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang orang itu mengkarakterkan seseorang itu berdasarkan perilaku, ya, kebiasaannya dia terhadap lingkungan sekitar. Kalau kepribadian itu yang memang yang dia itu menjadi ciri khasnya dia, entah dimanapun dia gitu, baik di lingkungan, terhadap dirinya, terhadap orang tua, teman dan lain sebagainya. Orang sudah paham, oh ini pribadinya dia seperti ini. Atau bisa juga pribadi itu yang nantinya akan membentuk watak seseorang. Nah, misalkan pribadinya itu is going, orangnya gampang bergaul dengan orang lain. Gampang bergaul dengan orang lain tuh siapa saja dia temani, berteman dengan siapapun. Sehingga karakternya dia itu apa namanya eh, menjadi kekhasan kepribadiannya dia. Yang jelas pribadi dan karakter itu berbeda namun mereka saling keterkaitan ya dalam dalam apa namanya eh, penilaian mereka di masyarakat seperti itu. Itu kalau apa kepribadian dan karakter. Nah, kemudian eh, kepribadian itu erat kaitannya dengan psikologi ya. Psikologi. Nah, maka saya mengambil beberapa definisi yang memang dikaitkan dengan psikologi. Personality atau kepribadian ya, itu di dalam ilmu psikologi
ada beberapa poin ya, yaitu yang pertama, organisasi dinamis dari sistem eh, psikofisikal dalam diri seorang yang menentukan ciri-ciri tingkah laku dan pemikiran. Alport. Jadi menurut definisi yang pertama itu, personality itu ya adalah dia tersistem di dalam diri seseorang itu, sehingga eh, melahirkan tingkah laku, kemudian serta pemikiran, daripada kepribadian tadi, dia melahirkan tingkah laku dan pemikiran, sehingga dia bisa memiliki perilaku dan pemikiran yang beda dengan orang lain. Seperti inilah yang saya katakan, kalau misalkan di dalam kelas itu ada eh, 20 siswa, maka ada 20 karakter juga yang berbeda, yang itu harus kita kuasai. Maka guru itu kan salah satunya kan bagaimana melihat kondisi kepribadian kepribadian siswa. Nah, begitu juga kepribadian gurunya tadi nanti ya. Bagaimana sih kepribadian guru sehingga melahirkan karakter atau perilaku yang memang sesuai dengan profesinya sebagai sebagai guru seperti itu. Nah, kemudian eh, yang kedua adalah sesuatu yang memperbolehkan kita meramalkan apa yang akan dikerjakan seseorang dalam suasana tertentu. Nah, ini kita misalkan melihat seseorang, eh, oh si A itu dia punya jiwa yang dermawan misalkan, dermawan. Berarti sekarang ini kondisinya banyak orang yang membutuhkan bantuan kan. Nah, kita bisa tebak nih, oh ini pasti dia nanti akan melakukan eh, sumbangan, kemudian penggalangan dana dan lain sebagainya. Ini karakter pribadi yang memang kita sudah kenal lama, sehingga kita bisa paham nih, kalau nanti misalkan ada sesuatu pasti dia melakukan hal ini seperti itu. Kalau di dalam kelas misalkan ya, ada guru itu kan kalau siswa ribut ya, dia marahnya biasa aja. Tapi ada guru yang kalau siswanya ributnya biasa aja, marahnya luar luar biasa, sehingga ada yang dikatakan sebagai guru killer lah, kemudian guru yang suka marah-marah lah. Nah, itu menunjukkan pribadi ya, pribadi dalam kondisi tertentu. Nah, kemudian kesinambungan bentuk dan kekuatan fungsional yang nampak melalui rentetan proses dominan yang tersusun dan tingkah laku eksternal lahir sampai dia mati. Nah, ini agak-agak membingungkan definisinya ya. Jadi begini, eh, kesinambungan bentuk dan kekuatan fungsional itu artinya kalau kalau diri seseorang itu dia bisa melakukan sesuatu, ya maka akan sampai dengan dia mati dia akan melakukan hal itu terus seperti itu. Nah, ini membentuk kepribadian yang misalkan kayak gini, eh, kayak penjahat itu kan kalau dia sekali maling dia berhasil, maka dia akan mau terus maling ya, selagi dia bisa melakukan itu ya secara tersusun, step by step dan lain sebagainya, dia akan lakukan terus itu ya, seperti itu. Ini adalah yang ketiga ini ya. Kemudian yang keempat, perpaduan antara ide ego dan super ego ya, ini menurut Freud ya, artinya eh, ada dia punya punya pemikiran yang bagus, punya pemikiran yang bagus, kemudian dia juga punya ego nih, saya harus bisa nih melakukan apa yang saya rencanakan. Kemudian juga eh, super ego tuh pokoknya saya harus bisa, dan kalau orang lain bisa ya kenapa kita juga nggak bisa seperti itu. Nah, artinya ini ada tingkah laku kepribadian yang dia itu memunculkan karakter, wah, artinya ada giroh ya untuk melakukan sesuatu yang memang bisa dia lakukan. Dia memandang orang lain itu bisa. Kenapa kenapa orang lain bisa? Maka saya harus harus bisa juga seperti itu untuk melakukan sesuatu yang memang bisa kita lakukan. Seperti itu.
Kemudian yang terakhir, ya, gaya hidup seseorang atau ciri khas seseorang dalam menghadapi masalah hidup, termasuk tujuan hidup, ya. Ini menurut Adler, ya. Ah, gaya hidup seseorang atau ciri khas seseorang itu dalam menghadapi masalah eh, termasuk dalam kepribadian, ya. Misalkan guru, ya. Guru itu kan eh, dia punya karena dia punya kepribadian, ya, maka dia punya gaya hidup, ya, punya gaya hidup. Bagaimana caranya dia mengatasi masalah, bagaimana caranya dia mencapai sesuatu tujuan yang harus dia capai, ya. Nah, inilah termasuk juga kepribadian di dalam psikologi, ya. Psikologi ini termasuk kepribadian seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih esensi daripada kepribadian itu, ya? Esensi daripada kepribadian itu adalah perpaduan sifat atau traits yang dapat diteliti dan digambarkan untuk menyatukan kualitas istimewa yang dimiliki seseorang. Ini adalah istilah-istilah psikologi, ya. Artinya begini, eh, manusia itu semuanya punya sifat, ya, punya sifat, dan sifat seseorang tuh kita dapat dilihat, itu namanya dapat diteliti, kita dapat melihat sifatnya. Kemudian dengan sifat itu tadi, ya, kita bisa menggambarkan nih karakter seseorang, kepribadian seseorang, sehingga dia ini punya nilai atau value yang berbeda dengan orang lain, sehingga dapat dikatakan dia adalah orang yang istimewa. Nah, ini termasuk esensi daripada kepribadian. Kemudian ada juga yang lain mengatakan kepribadian itu mengembangkan sesuatu berdasarkan potensi diri sendiri dan menghilangkan kelemahan sendiri, ya. Jadi do it by yourself. Jadi apa yang kita kembangkan, ya, itu berdasarkan potensi yang kita punya. Nah, ini termasuk kepribadian, ya, dan ini harus kita lakukan. Kelemahan-kelemahan yang ada itu justru akan dengan sendirinya tertutupi kalau kita melakukan dan mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, artinya, ya, eh, semua orang kan punya potensi, ya, termasuk saudara-saudara semua juga punya potensi untuk menjadi guru yang baik, menjadi guru yang profesional. Nah, sehingga tidak usah ragu, ya, dalam membentuk karakter kita itu sebagai guru yang profesional ke depan, itu tidak usah ragu. Atau wah, kita tidak usah lah terlalu profesional, kita kan belum pegawai, kita kan belum PNS dan sebagainya. Tidak usah mikir kesan dulu, ya, karena profesi yang kita geluti sejak kuliah ini kan berkaitan dengan guru nih, jalurnya sudah berkaitan dengan guru. Nah, maka dari awal, ya, kita harus bisa melihat potensi diri kita ini. Jadi kita bisa enggak kita berkembang apa namanya dalam konteks profesi keguruan ini, bisa enggak kita profesional ke depannya. Kalau tidak bisa, harus kita cari potensi. Tidak bisa itu tadi adalah kelemahan. Nah, tetapi dalam diri kita ada potensi, ya, ada potensi. Nah, maka itulah yang harus digali, ya. Maka perubahan-perubahan di dalam diri kita itu, ya, kita sendiri yang merubah, ya, potensi-potensi yang ada dalam diri kita itu, kepribadian kita itu, ya, sehingga dapat menciptakan kepribadian sebagai seorang seorang guru. Nah, kepribadian seorang guru itu bagaimana? Nanti akan kita bahas di dalam pertemuan di video-video selanjutnya, ya. Eh, Menekankan esensi daripada guru itu pribadinya seperti apa, itu kita akan bahas nanti. Jadi itu, ya, yang saya jelaskan tadi itu adalah kepribadian secara umum, ya, secara umum, sehingga kita paham eh, mengarahkan kepribadian kita ini kepada kepribadian seorang guru itu kan sudah mulai kelihatan. Saya harus seperti ini, maka tindakan yang harus diambil seperti ini. Untuk memenuhi pengetahuan saya sebagai seorang guru harus seperti ini. Nah, terus saat ini harus sudah mulai kita rencanakan langkah-langkah itu seperti itu, sehingga betul-betul nanti ketika lulus menjadi S1 tarbiyah, ya, profesionalitas itu dengan beberapa kompetensi sesuai dengan undang-undang tidak sulit lagi kita raih seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.